Kenalan dulu Pak, kenalan dulu. Makasih Pak Ari. Kemudian tadi belum selesai reviewnya. Tadi benangnya harus sesuai sama jaringan yang apa yang mau dijahit gitu ya. Terus kemudian apa? Ngasih inget lagi. Nanti keluar di soal loh. Nggak ada yang inget. Ya harus steril ya pasti. Ya, yang paling gampang diingatnya harus steril. Kemudian jarumnya nggak gampang dibending ya. Kemudian benangnya yang lentur. Kemudian saya di sini ya, malah yang grogi. Pak, di kamar operasi apa Pak? Di rumah sakit mana? Masih di mana? Di rumah sakit Bangkalan. Bangkalan. Di kamar operasinya umum atau khusus? Saya karena kita common use, jadi bukan use. Ya, jadi bukan per divisi. Jadi apa-apa ada ilmunya banyak. Okay. Saya baru masuk. Saya fresh graduate. Banyak kemarin juga fresh graduate katanya. Nggak ada mix lagi Mas Trio. Enggak. Bukan saya aja yang ngomong. Monggo Mbak, siapa Mbak perkenalkan diri? Sofi dari RSUD Bumi. Bangil. Panggilannya siapa Mbak? Sama Bangkalan. Sofi. Panggilannya. Bang Sofi. Kalau malam selamat, kalau pagi Sofi. Jadi alat yang mau kita siapkan ketika instrumen teknik, ketika udah mau menjahit, pertama needle holder atau nail holder. Yang mana Pak Ari mungkin bisa ditunjukkan? Karena tadi saya tanya Mas Trio nggak punya kabel HDMI yang dari HP, jadi nggak bisa kabel dari situ. Walaupun di YouTube banyak ya, cuman kita kan harus real. Mbak Sofi, pegang nail holder satunya Mbak Sofi. Ya ditunjukkan. Tunjukkan ke peserta Mbak Sofi. Kalau yang tunjukkan jangan insya Allah fokus. Bapak-bapak di belakang akan fokus. Tunjukkan. Pak, fokus Pak. Pegang ini namanya nail holder, pemegang jarum. Memang kalau terakhir harus banyak harus biar berkesan. Tunjukkan Mbak, angkat terus dibuka. Dibuka instrumennya. Nah seperti ini nggih bentuknya nail holder. Nail holder itu macam-macam. Nah gampangnya. Nah ini kalau mau gunting plastik di rumah itu kayak gini posisi jarinya. Kalau megang instrumen tolong diajari Pak Ari. Jempolnya kemudian pegang Pak Ari Pak. Coba dipegang Pak Ari. Belum selesai. Belum bisa pegang Pak Ari. Ini. Kemudian jari nomor 4. Jari apa itu Pak Ari? Jari manis. Jari manis. Masuk ke lubang satunya. Gini nggih. Kemudian jari tengah. Jari tengah untuk menahan. Menahan apa? Menahan apa Pak Ari? Ya. Nah, di sini Bu, di engsel satunya ini ketika membantu kekuatan dari jari manis tadi ketika menggunting memegang nail holder tadi. Di sini. Kalau jari telunjuk memegang di mana? Di agak ke atas. Ke atas, di atas mana? Kemana? Ke bagian atas ya, di belakang ya, di belakang sendi pertemuan ini ya, belakang ini ya. Ini untuk menahan pergerakan ketika yang mungkin pas overtime kan keluar ya agak gemeter, biar gak gemeter ya. Jadi begini. Oke, coplos ada. Kemudian setelah itu apalagi alatnya Pak Ari? Pinset ada pinset anatomis, ada pinset chirurgis. Kalau mau jahit ini kan tadi anatomi, kita mau jahit dura dulu nggih pertama. Pernah anatomi Pak nggih? Nah. Belum tanya ya. Di sini nanti nanti. Nanti gue jalan di sini dia.
saya. Biar tenang. Durameter itu apa Pak Arik yang bisa jenengan jelaskan tentang durameter? Itu karakteristiknya seperti apa atau misalnya itu apa gitu? Karakternya sob ya. Nanti tak suruh ke depan Pak yang banyak ngomong tadi. Lanjut. Gimana Pak? Jadi kalau duramater Karena itu akan menentukan kita pakai pinset apa. Jadi kalau di duramater itu kan dia ada di lapisan setelah kortek otak, sebelum kortek otak. Jadi struktur anatominya itu ada kulit, ada perios, ada skull, ada namanya duramater. Jadi duramater itu untuk melindungi kortek otaknya. Jadi kalau mamanya untuk menjahit di duramaternya itu memang ini sak benangnya juga Pak. Ini dulu aja. Jadi yang kita siapkan belum dibuka. Ya, jadi yang kita siapkan di sini nolfoder, terus sama pinset anatomis tapi yang untuk dura. Jadi memang ada pinset khusus yang memang kecil untuk menjepit duramater. Sehingga ya, jadi kalau seperti ini untuk jaringan yang lebih besar biasanya. Jadi biasanya untuk daerah lemak, otot ataupun biasanya di jaringan kulit biasanya. Nggih, enggak apa-apa. Saya kenapa kok meminta jenengan karena jenengan lebih sering mengerjakan anatomi banget. Jadi saya itu dia. Jadi durameter tadi itu kan dia termasuk organ jaringan yang di dalam dan risiko juga sobek bisa. Jadi kita nggak boleh pakai chirurgis, pinset yang chirurgis yang ada giginya ini supaya nggak melukai durameter. Apalagi kalau dia cedera kepala, mungkin duranya ada yang terkeok, rusak. Terus nanti pinsetnya yang anatomis mana Mas? Oh enggak ada ya, yang baca ini anatomis yang untuk durameter. Ya, jadi anatomis durameter itu lebih kecil. Jadi kalau kita nyebutnya mungkin set mikro gitu. Kalau di durameter sendiri sebutnya pinset dura. Nah, kemudian setelah pinset apalagi Mas Harik? Setelah pinset kita ada nolfoder, pinset sama gunting. Nah, gunting benang atau gunting durameter? Gunting benang. Gunting Jadi benang. harus dibedakan. Ya. Gunting benang sama. Jadi ada gunting macam-macam, ada gunting jaringan, ada gunting metsenbum, ada gunting preparat, ada gunting benang. Cuman ini nggak ada gunting benang ya. Jadi anggap aja ini gunting benang. Gunting benang itu lebih mungkin yang pernah lihat yang ada selokannya itu ya. Kemudian setelah gunting apalagi mungkin yang diperlukan Pak Arik? Sudah itu aja. Kalau misalnya karena kalau mau jahit durameter benangnya biasanya apa Pak? Seharusnya bukan biasanya. Saya pakai Telsit atau Silk, Silk. ya merek gitu ya. Ya silk gitu aja ya. Silk. Jadi silk itu saya pernah misalnya ini apa ini? Ini silk juga. Ini pabrikannya dari Unimed. Nah, ada silk itu yang saya kalau baca Wattpad nanti kayak Promosi. Ya. Kemarin ketika masa attitude gitu. Attitude. Ada silk itu pernah pakai silk harusnya itu ketika disimpul itu udah seret. Cuman ada silk tertentu merek tertentu saya nggak mau ngomong itu yang udah simpul itu dia agak lepas. Nah maka dari itu kita butuh chrome Murah Pak. untuk membantu operator jahit tadi itu supaya simpulnya nggak kendor lagi. Jadi ketika udah simpul pertama kali dibantu diklem pakai chrome klem mungkin ini yang lurus yang pen yang ada yang bengkok juga disesuaikan kondisi jaringan tadi di sebelah dalam atau enggak. Kalau enggak dalam ya ini bisa. Itu nanti dilanjutkan supaya bisa nyimpul selanjutnya. Kalau udah kedua udah nggak usah pakai chrome bisa. Gitu nggak Pak Erik? Setuju ya? Setuju Bos. Kemudian minimal 3 tadi atau kalau misalnya butuh klem ya kita siapkan. Kemudian kita ke
benangnya sama ke jarumnya. Kalau sekarang memang udah nggak ada benang-benang yang gelundungan. Di kamar operasi masih ada? Nggak ada kan ya, udah dilarang ya. Sekarang sudah sasetan seperti ini. Jadi bawa yang Mas di belakang aja. Tambah semangat ya belakang. Sama ini juga biar nanti kita baca bareng-bareng apa yang harus kita baca dari informasi yang ada di bungkusan ini. Amit jauh. Mungkin dengan kasihkan tapi nanti suruh kembalikan. Nanti dipinjemin aja. Masuk babu lah. Yang lagi aja. Yang kasih apa-apa di belakang juga. Yang ke belakang. Ya, yang sulit melihat di sini. Nah, terima kasih Mbak Sofi. Kurang ngantuk Sof. Udah ngantuk yang belakang bawa. Ya, jadi nggak ngantuk. Oke. Nomor HP Mbak Sofi. Di grup ada. Di grup ada. Dikasihnya nomor HP. Lo yang rekam ini. Monggo bapaknya Sini yang rekam. Masih ada kok. Kan promosi ya ini. Pertama kali yang kita lihat apa, Pak Bu? Kemarin loh kita ketika identifikasi benang absorbable. Kita observasi benangnya dulu ya, yang absorbable sama enggak. Ya. Cuman kalau udah hafal ya kita nggak usah pakai ini kan. Cuman kalau untuk kita yang belum biasa harus kita baca. Absorbable dan non absorbable. Kalau ini apanya? Di sini ada keterangannya enggak? Enggak ada ya. Enggak ada keterangannya. Ada, setelah saya bolak-balik juga enggak ada. Adanya kata-kata non. Nggak ada, harusnya ada. Makanya kemarin saya kasih contoh yang di depan itu punyanya Edidit tadi itu kan di situ jelas kan absorbable, non absorbable dia dicantumkan di situ. Kemudian setelah itu tipenya apakah dia mono atau multi filamen. Di sini ada nggak Pak Bu? Nggak ada lagi ya. Nah, kalau di merek yang kemarin yang saya kasih buat contoh itu ada monofilamen ada tulisannya ya kecil memang, cuman kita harus lihat ini. Setelah itu bahannya sintetik atau alami ya, natural ya. Nah di sini pun juga nggak ada. Yang ada mungkin yang buat ini pokoknya itu loh. Di sini ono sip ya, terus jarum itu setengah lingkaran ya. Tipenya apa? Cutting. Oke. Terus ukuran diameter jarumnya itu berapa? 20. Yeah. Kalau untuk dura pasnya sih 30 Pak. 30 Bapak Ibu. Jadi ya sip seperti ini. Bagaimana monggo ukurannya yang 30. Berarti tidak diambil ya Nek. Dura berarti ora. Dan harus ini nggak ada juga keterangan di sini. Ini ada curve cutting tulisannya di sini. Nah, kalau untuk dura itu wajib yang round. Kemarin kan udah saya tampilkan penampangnya, kalau dilihat kalau dia di belakang bulat gini ya. Kalau cutting nanti malah rusak semua duranya. Kemudian sudah, oke. Jarumnya sudah, benangnya sudah, kita buka. Mbak Sofi minta tolong dibuka Mbak Sofi. Mbak Sofi sebagai brand ambassador-nya. Oke, buka semua sama ini juga, nggak usah ragu membukanya. Nggak apa-apa Mas Trio dibuka ya. Iya, dibuka. Nah, yang video shot langsung gitu. Nah, diambil, dibuka. Komen, punya bilang kosong. Jadi kalau misalnya baru masih tertutup, semuanya insya Allah gitu.
Cuman ada yang kelihatan jarumnya. Kalau ini belas nggak kelihatan jarumnya. Kosong. Cuman kelihatan benangnya aja warnanya hitam gitu. Oh, tadi identifikasi lagi. Kalau shield tadi itu belum tadi yang monofilament atau multifilament ini, termasuk yang mono atau multi? Multi ya, harusnya di sini ada keterangannya juga multi tadi. Shield itu termasuk yang multifilament braided ya. Nah, ketika sudah kelihatan jarumnya, ya harusnya kita nggak usah megang jarumnya, risiko ketusuk walaupun belum ke pasien. Diambil langsung pakai udah. Kemarin penempatan alfuder di sebelah mana Mbak? Mbak Sofi dan teman-teman. Lokasi penempatan alfuder di pucuk atau di pangkal atau di tengah atau di sepertiga dari pangkal. Yang mana? Coba dicoba dipegang pakai alfuder. Nah, ini. Kanan kiri pakai pinset. Masih kan sudah. Dibantu Pak Arif, dibantu Pak. Pak Arif. Pak Arif dibantu. Kelihatan nggih? Kelihatan tapi enggak Kelihatan tapi tidak jelas. Jarum cutting, karena kalau cutting itu dia geometrinya sama, mulai dari ujung sampai pangkal itu kayak cutting ada segitiga itu. Iya. Megangnya di sepertiga, pangkal seperti ini yang benar. Nggak boleh megang di terlalu mundur, juga nggak boleh, apalagi di depan sini juga nggak boleh. Atau setengahnya boleh. Terus megangnya di nalfuder ini gimana? Harus mentok ke pangkal mulut nalfuder atau di depan atau di tengah? Depan. Pak Bu, kemarin nggak dijelaskan. Depan. di anu. Nah, ya pokoknya jangan di depan banget, nanti risiko mencolok. Ya, ketika dikerek itu. Udah ke grabs ini, kemudian persiapan menjahit. Pak Arik aja. Saya juga megang, Pak Arik apa namanya? Asistennya, Mbak Sofi. Saya sendiri aja. Nanti Bang malah meleset. Pegang gunting, gunting sama krom kalau perlu tadi, guys. Kalau misalnya perlu di krom dulu. Gimana? Nah, kalau dulu itu makin banyak jari memegang instrumen makin keren katanya, tapi kalau sekarang nggak boleh. Oh ya, satu alat. Kalau ini rumah sakit, kalau di puskesmas. Oh iya. Nah, ini ibu rumah tangga. Mas Sony. Oh iya. Bener macam dia. Rumah sakit begini, dia ada begini. Ini pancing. Tapi sakit lagi ya, ada ini. Ini dianggap dura. Yang mana? Kan itu bulat gini kan. Kalau mau jahit dura itu ya yang bengkok-bengkok ini aja ya, yang ini ya. Nah, monggo. Atau ini yang lebih kelihatan. Monggo, ini juga boleh. Ditusuk Pak Arif. Nah, caranya masuk jarum gimana? Arahnya harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Jadi jarumnya tadi kan bengkok gini, harus tegak lurus. Sip. Terus maju mawon. Maju monggo maju. Ini nggih. Nah, jadi masuknya tadi tegak lurus gini. Kan ini tetap bengkok kan. Ya, tegak lurusnya gimana ya gini masuknya. Baru dia masuk memutar ke jaringannya tadi itu sesuai bentuk jarumnya. Nggak boleh kita memaksa dengan kekuatan gede gitu terus sehingga membending jarum, nggak boleh. Masuknya tegak lurus, masuk kalau dura sih apa namanya tipis, jadi kita nggak perlu seberapanya, pokoknya udah kena semua ya udah. Kalau dura seperti itu, monggo dilanjut.
Kemarin salah satu karakteristik suturik